Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Cynthia dan aku Safa Ismi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman materi audio dan video. Yang pertama ada menyuting video dengan menggunakan perangkat lunak, pengolahan video bab 5 sampai bab 6. Adobe Premiere Pro adalah sebuah program menyuting video berbasis non-linear dari Adobe System. Premiere Pro adalah salah satu produk software dari Adobe Creative Suite, tetapi juga bisa dibeli personal. Perangkat lunak pengeditan video non-linear yang menggunakan penggunanya untuk mengedit, mengatur, dan pengolahan video secara profesional. Adobe Premiere Pro memiliki fitur yang penting. Yang pertama ada capture, perekam video. Yang kedua ada trip, pemotong klip, titler, pembuat teks. Lalu di slide selanjutnya ada cara-cara menambahkan transisi di dalam aplikasi Adobe Premiere Pro. Nah, yang pertama, pilih ponsel efek di sudut kiri bawah antar muka. Dan yang kedua, buka folder. Lalu pilih di bagian video transformations. Setelah itu yang ketiga, pilih folder, lalu tekan di jenis transisi yang ingin Anda gunakan di bagian flip over itu. Lalu yang keempat ada klik dan tahan pada transisi yang Anda pilih, lalu seret ke atas panel video klip. Yang kelima, setelah itu jatuhkan transisi ke posisinya pada bilah klip video. Dan yang terakhir, klik dan seret ujung kiri dan kanan transisi untuk memperpendek atau memperpanjangnya. Terus ada cara mengedit di dalam Adobe Premiere Pro. Yang pertama, buka Adobe Premiere Pro di komputer Anda, pilih New Project. Yang kedua, sebelum melakukan editing, kita membuat sequence atau CTRL plus N atau dalam istilah lain ini dibaca secara scene. Yang ketiga, kita tinggal sesuai dengan file video yang memiliki, misal Anda mempunyai video resolusi 720p atau 1880p dengan 30 fps frame rate per second. Silahkan memilih 1080p 30 atau 720 atau p30 tergantung video yang Anda punya. Nah, di slide selanjutnya masih sama cara mengedit dalam Adobe Premiere, yaitu yang keempat. Ini merupakan tampilan awal dari Adobe Premiere. Anda bisa menggunakan fitur ini yang tersedia di bawah ini. Salah satunya paling penting adalah timeline, di mana untuk menyatukan video yang akan kita edit dan menambah efek ataupun suara. Lalu, pemotongan video dalam Adobe Premiere Pro. Yang pertama, untuk memotong durasi video berada di timeline, Anda bisa menggunakan tools yang telah tersedia di timeline yang dengan trim tool. Atau juga Anda bisa memotongnya dengan cara arahkan kursor ke ujung video sampai seperti tanda yang di dalam kolom berwarna merah. Lalu tinggal drag saja sesuai keinginan. Ini ada pemotongan video dalam proses Adobe Premiere. Yang pertama ada perintah selesai setelah drag ujung video yang akan dilakukan bisa mengurangi durasi. Yang ketiga, kita bisa memperhatikan terdapat dua kotak pada kolom V1 menggandakan video 1 dan A1 adalah audio 1 yang dimana saling berkaitan. Yang keempat, secara default atau bawahan sebelum di unclick, video atau audio ketiga digeser secara bersamaan. Yang kelima, lakukan penyusun video secara bertahap dengan sebagaimana gambar di bawah ini.
Lalu selanjutnya ada teknik pengolahan video dan audio, yaitu bab 7 sampai 8. Apa itu pengolahan audio? Pemrosesan sinyal audio atau pengolahan audio adalah perubahan sinyal audio yang disengaja yang sering terjadi melalui efek audio atau unit efek. Karena sinyal audio dapat diwakilkan secara elektronik dengan format digital atau analog. Pengolahan sinyal dapat terjadi di dua ranah. Lalu, apa sih frekuensi bunyi? Frekuensi bunyi yaitu audiosonic, ultrasonic, dan infrasonic. Namun, dari ketiga jenis bunyi tersebut, daun telinga manusia tidak dapat menerima gelombang suara dengan frekuensi di luar audiosonic. Cara menggunakan aplikasi Call Edit. Yang pertama, buka aplikasi Call Edit Pro yang pada perangkat. Yang kedua, klik menu File atau pilih Import. Yang ketiga, pada jendela baru pilih folder yang berisi audio atau rekaman. Yang keempat, sudah secara otomatis audio atau rekaman tersebut akan langsung berada di kolom sebelah kiri. Yang kelima, masukkan bekas file rekaman ke rack dengan cara menekan rekaman secara tadi, lalu tarik dan taruh ke kolom track di aplikasi. Yang keenam, selesai lakukan proses edit sesuai dengan keinginan dengan fitur dari program tersebut. Lalu slide selanjutnya yaitu bab 10, evaluasi proses produksi video pendek bab 10. Nah, yang pertama ada storyboard. Apa sih storyboard itu? Storyboard adalah sketsa desain gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita. Nah, fungsi untuk menggambarkan jalan cerita secara garis besar dari awal, tengah, hingga akhir. Foreplane adalah file yang berisi denah area syuting untuk paduan penempatan kamera, lighting, atau blocking. Nah, di slide selanjutnya itu ada casting. Casting adalah proses pemilihan peran sesuai kriteria. Ini dilakukan oleh sutradara maupun casting director. Biasanya pemeran ditentukan dengan karakter yang ada di dalam skrip. Yang pertama ada sinopsis, adalah sebuah ringkasan atau penjelasan singkat mengenai cerita. Skenario merupakan rangkaian cerita yang ditulis terperinci oleh seorang penulis. Yang ketiga ada breakdown script, ialah uraian skenario menjadi bagian-bagian menggambarkan detail. Nah, yang ketiga ada skenario. Skenario ini merupakan rangkaian cerita yang ditulis rinci oleh seorang penulis yang dapat menjadi visualisasi dalam bentuk gambar. Seseorang yang menerjemahkan ide cerita dalam bahasa visual gambar atau skenario ini adalah penulis skenario. Dan mungkin hanya itu presentasi kita kali ini. Jika ada salah perkataan atau tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, terima kasih.